Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Selvi Selviani dari kelas 12 MIPA 4. Saya sekarang akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang kecekungan kurva, yaitu kurva cekung ke atas dan kurva cekung ke bawah, juga titik belok. Oke, kita lihat dulu definisinya. Misalkan F terdiferensialkan sepanjang interval terbuka I, yang mana I ini bisa kita misalkan A, B. Intervalnya dari A sampai B dan ia merupakan selang terbuka. Nah, syaratnya kurva fungsi F cekung ke atas pada interval I apabila F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam I. Yang kedua, kurva fungsi F cekung ke bawah pada interval I apabila F double aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam I. Yang pertama, misalkan F terdiferensialkan pada selang buka I jika grafik F cekung ke atas pada I, maka grafik F berada di atas semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar yang A. Nah, kedua, misalkan F terdiferensialkan pada selang buka I, jika grafik F cekung ke bawah pada I, maka grafik F berada di bawah semua garis singgungnya pada selang tersebut. Lihat gambar yang B. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Yang pertama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Kita punya soal, Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 2. Pertama, kita cari turunan pertama dari soal tersebut, yaitu Y aksen sama dengan 3 pangkat 2 min 6X tambah 3. Nah, setelah itu, kita tinggal sama dengan nolkan menjadi 3 pangkat 2 min 6X tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ketiga bilangan itu bisa dibagi 3, maka kita bagi menjadi 3, yaitu X kuadrat min 2 plus 1 sama dengan 0. Setelah itu, kita faktorkan x-nya ya. Jika dikali hasilnya 1, tetapi jika ditambah hasilnya min 2, yaitu min 1. Nah, karena dia tandanya sama dengan di pembuat nolnya, maka hasilnya akan menjadi X sama dengan 1. Nah, jika sudah seperti itu, kita tinggal cari turunan keduanya, yaitu Y double aksen sama dengan 6X min 6. Sama dengan 0 kan menjadi Y double aksen sama dengan 0, yaitu 6X sama dengan 6. X sama dengan 6-nya dipindah ruas menjadi 6 per 6. Jadi, X sama dengan 1. Jadi, kurva cekung ke atas pada interval X lebih dari 1 dan cekung ke bawah pada interval X kurang dari 1. Nah, sekarang soal yang kedua itu menentukan uji titik belok. Kita punya soal titik belok dari kurva fungsi Y sama dengan 3 sin Px ditambah 2 untuk X berada di antara 0 sampai 2 adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu apa itu titik belok. Titik belok itu adalah nilai X sama dengan C, sehingga turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi, suatu nilai yang membuat turunan keduanya ini sama dengan 0. Jadi, kita harus mencari turunan kedua dari fungsi yang diberikan. Nah, kita buat di sini fungsinya katakanlah sebagai fungsi fx itu sama dengan 3 sin Px ditambah dengan 2. Nah, berarti turunan pertamanya f aksen x-nya itu sama dengan 3pi dikalikan dengan cos dari Px. Kemudian turunan keduanya itu 0 sebab dia merupakan suatu konstanta. Selanjutnya kita turunkan satu kali lagi, berarti f double aksen sama dengan min 3pi kuadrat dikalikan dengan sin Px. Karena kita ingin membuat turunan keduanya ini sama dengan 0, maka kita tulis saja f double aksen x-nya ini sama dengan 0. Nanti kita cari nilai x berapakah yang membuatnya sama dengan 0. Berarti kita ingin min 3 pi kuadrat dikali sin Px ini sama dengan 0. Karena ini tidak mungkin bernilai 0, maka satu-satunya adalah sin
Px-nya ini harus bernilai 0. Nah, sin berapakah yang bernilai 0? Kita harus ingat bahwa kalau kita punya sin n dikali pi, nilainya akan selalu 0 untuk nilai n bilangan bulat. Jadi, kita bisa katakan bahwa sin px ini akan sama dengan 0 jika x-nya itu sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 2, dan seterusnya. Berarti di sini, kita bisa mencari nilai y yang berpadanan dengan nilai x yang ada. Berarti untuk x-nya ini sama dengan 0. Maka nilai y-nya itu sama dengan, tinggal kita substitusikan saja ke fungsinya. Berarti kita punya 3 sin. Berarti dalam hal ini, 3 sin 0 ditambah 2 nilainya itu adalah 2. Untuk x yang sama dengan 1, maka y-nya itu sama dengan 3 sin pi ditambah 2. Nah, sin pi-nya itu nilainya sendiri 0 dari mana? Dari sin n pi sama dengan 0. Tahu ya, n-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini nilainya juga 2 untuk x sama dengan 2. Juga demikian, maka kita dapatkan y-nya itu sama dengan 3 sin 2 pi ditambah 2. Ini nilainya juga 2. Maka dari sini kita dapatkan titiknya itu 0,2, kemudian 1,2, dan 2,2. Kita ambil 1,2 dan 2,2 sebagai titik beloknya. Nah, jadi seperti itulah cara untuk menyelesaikan soal-soal kecekungan kurva. Nah, ini saya ada soal dan semoga untuk bisa membuat teman-teman mencoba di rumah. Oke, jadi terima kasih. Sampai jumpa di soalan selanjutnya.